Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Calon Pegawai. Kembali kita membahas TKP, tes karakteristik pribadi, part kedua untuk persiapan SKD CPNS tahun 2024. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari kisi-kisi TKP dari Kepmenpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas SKD CPNS 2024. Sangat dianjurkan juga dipelajari tentang Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Karena kita mendaftar CPNS sebagai bagian dari ASN, maka harus mempelajari Undang-Undang ASN yang mengatur secara umum terkait ASN. Salah satunya di dalamnya terdapat core values atau nilai dasar ASN yang sering disebut dengan berakhlak, terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core values ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan kisi-kisi TKP dalam Kepmenpan RB nomor 321, di mana berorientasi pada pelayanan termuat juga dalam poin pelayan publik yang terdapat dalam kisi-kisi dari Kemenpan. Kemudian akuntabel dan kompeten adalah bagian dari profesionalisme. Kemudian harmonis adalah penjabaran dari sosial budaya. Loyal sangat erat hubungannya dengan anti radikalisme. Adaptif kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan kolaboratif adalah implementasi dari jejaring kerja. Jadi sangat erat hubungan antara Kepmenpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas SKD CPNS dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Kita akan kupas lebih detailnya dalam video ini. Core values ASN yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya, yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian perwujudan perilaku, penting untuk dipelajari apabila nanti saat menjawab soal TKP, dapat memilih opsi jawaban yang paling tepat dengan nilai yang paling tinggi. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian melayani masyarakat sesuai tupoksi, kemudian menyelesaikan keluhan masyarakat, menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa saat melayani, menyediakan informasi yang akurat dan aktual, kemudian ini yang sangat penting, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Sangat penting untuk dipelajari, sering menjadi materi untuk soal tes karakteristik pribadi. Core values ASN yang kedua, akuntabel, yakni mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Panduan perilakunya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif dan efisien, kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Perwujudan perilakunya, memenuhi janji dan komitmen, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur, bertanggung jawab atas hasil kerja, dan bersedia dievaluasi. Kemudian menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, memanfaatkan fasilitas BUMN sesuai peruntukannya, dan seterusnya. Core values ASN yang ketiga, kompeten, yakni mampu meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar. Panduan perilakunya, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Perwujudan perilakunya, meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus, bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias. Kemudian memberikan kesempatan orang lain untuk berpendapat, diskusi dengan rekan kerja, menyusun rencana kerja dengan spesifik, mengevaluasi peningkatan diri, dan seterusnya. Core values ASN yang nomor 4, harmonis, yaitu bentuk saling peduli, menghargai, dan bertoleransi dengan perbedaan. Panduan perilakunya, menghargai setiap orang dengan latar belakang apapun, kemudian suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Perwujudan perilakunya, berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Kemudian menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, maupun stakeholder, menghormati gagasan yang disampaikan orang lain, membantu orang lain secara responsif, memberikan solusi, menyelesaikan konflik,
berinteraksi dengan rekan kerja dengan etika tinggi. Kemudian menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan sara. Core values ASN yang nomor 5, loyal, yaitu berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Ini adalah bentuk anti-radikalisme, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Perwujudan perilakunya, menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kemudian, menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI, mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI, melaksanakan keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, menyebarkan informasi positif, kemudian menyimpan informasi rahasia, dan seterusnya. Core value ASN nomor 6, adaptif, siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan inovasi. Yang pertama, panduan perilakunya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kemudian nomor 2, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga adalah bertindak proaktif. Perwujudan perilakunya, penyesuaian diri dalam berbagai lingkungan kerja, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, menguasai dinamika perkembangan teknologi, menyampaikan ide dan gagasan, kemudian membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi, menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi atau TI, mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya. Ini menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal-hal yang baru, kemudian memanfaatkan peluang untuk menghasilkan yang lebih baik. Core values ASN nomor 7 adalah kolaboratif, yaitu saling bersinergi dalam bekerja sama. Panduan perilakunya yang pertama, memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kemudian nomor 3, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Perwujudan perilakunya, menerima pendapat dan saran dalam penyelesaian pekerjaan, memuji keunggulan prestasi orang lain, membagi tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional. Ini sangat penting. Mengajukan diri terlibat dalam proyek secara sukarela, bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan, mengakui untuk berbuat kesalahan, berani mengakui, kemudian mendorong rekan kerja, atasan, bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja, mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi. Itu tadi 7 core values ASN atau nilai dasar ASN yang harus diketahui teman-teman sebagai pejuang CPNS yang nantinya akan menjadi bagian dari ASN itu sendiri, harus memahami core values atau nilai dasar ASN. Tips mengerjakan TKP, HOTS, Higher Order Thinking Skills. Yang pertama, pahami konsep 6 subtes TKP yang terdapat di Kepmenpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2024, yaitu pelayanan publik, profesionalisme, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, jejaring kerja, dan anti-radikalisme. Kemudian yang kedua, pahami core values ASN atau nilai dasar ASN berakhlak yang terdapat di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga, cari tahu di dalam soal peran kita itu sebagai apa. Kemudian yang keempat, cari tahu masalah yang ada di dalam soal. Bisa satu masalah ataupun lebih dari satu masalah. Kemudian yang kelima, selesaikan masalah tersebut berdasarkan posisi atau wewenang atau jabatan kita yang terdapat dalam soal tersebut. Yang keenam, pilih jawaban yang paling ideal, paling baik, paling sempurna, atau bisa menyelesaikan semua masalah pada soal berdasarkan wewenang, posisi, atau jabatan kita. Untuk contoh soal dan bagaimana cara penyelesaiannya akan dibahas di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe channel Calon Pegawai. Semoga teman-teman sukses lolos seleksi CPNS tahun 2024 dan mendapatkan NIP sebagai PNS tahun ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.